Semua orang ingin hidup bahagia. Gua pun pribadi ingin hidup bahagia. Dan kalian pun yang nonton video ini pengen hidup bahagia pastinya. Tapi, apa sih kebahagiaan itu, teman-teman? Apakah bahagia itu ketika kita punya harta dan uang yang banyak? Apakah bahagia itu ketika kita punya pasangan yang tampan dan cantik? Dan apakah kebahagiaan itu ketika semua impian dan cita-cita kita tercapai? Tentu ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya teman-teman. Karena pertanyaan itu semua benar. Memang begitu adanya kebahagiaan itu. Tapi, apakah pertanyaan-pertanyaan itu berlaku bagi semua orang? Tentu jawabannya tidak. Karena kalau kebahagiaan itu diukur dari seberapa banyak harta dan uang yang kita miliki, ternyata faktanya masih ada juga yang hidupnya itu menderita padahal uangnya sudah banyak, hartanya sudah banyak. Dan kalau kebahagiaan itu diukur dari seberapa tampan dan cantik paras pasangan kita, tentu tidak akan ada para selebritis atau artis yang cerai dan kandas hubungannya. Lalu, apa sih makna kebahagiaan itu sendiri? Halo masyarakat berpikir, perkenalkan nama gue Edi Jajoli. Buat yang belum kenal, gue adalah seorang konten kreator. So, itu saja perkenalannya. Tonton video ini sampai habis. Sejak awal, filsafat itu tidak pernah sepakat bahwa kebahagiaan itu hanya sekedar rasa senang, teman-teman. Justru pertanyaan tentang kebahagiaan itu muncul karena manusia menyadari satu hal, bahwa hidup itu tidak selalu menyenangkan tapi harus terus dijalani. Maka filsafat bertanya bukan bagaimana agar selalu senang, melainkan bagaimana hidup yang layak dijalani meskipun hidup itu tidak selalu menyenangkan. Di Yunani kuno misalnya, perdebatan tentang kebahagiaan terbagi menjadi dua kubu, teman-teman. Kubu besar yang pertama adalah hedonisme, yang menganggap kebahagiaan sebagai pencarian kenikmatan dan penghindaran terhadap rasa sakit. Tokohnya seperti Aristippus dan kemudian Epicurus. Tapi bahkan di sini sering terjadi salah paham. Epicurus tidak mengajarkan hidup berpoya-poya. Ia justru mengatakan bahwa kebahagiaan sejati itu adalah ketenangan, hidup sederhana dan bebas dari kecemasan. Baginya, terlalu banyak keinginan itu justru adalah sumber penderitaan. Jadi menurut Epicurus, banyaknya keinginan itu adalah sumber penderitaan yang membuat hidup kita tidak bahagia, teman-teman. Namun, filsafat tidak berhenti di situ. Aristoteles datang dengan kritik mendasar terhadap hedonisme. Ia menilai bahwa manusia bukan hanya makhluk pencari nikmat, tapi makhluk rasional. Maka kebahagiaan menurutnya bukan soal apa yang kita rasakan, tapi bagaimana kita hidup. Aristoteles menyebut kebahagiaan sebagai eudaimonia, hidup yang dijalani sesuai kebajikan, potensi, dan akal budi manusia. Dalam pandangan ini, seorang bisa saja menderita, gagal, atau capek, tapi tetap menjalani hidup yang baik dan bermakna. Ini agak berbeda dengan Epicurus ya, Aristoteles ini, teman-teman. Setelah Aristoteles, filsafat itu tidak bergerak ke arah optimisme kosong, tapi justru makin realistis. Stoikisme misalnya lahir dari kecerdasan bahwa dunia tidak adil dan tidak bisa dikontrol. Bagi seorang yang stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius, kebahagiaan bukan hasil dari dunia yang ramah, tapi dari keteguhan batin. Mereka mengajarkan bahwa kebahagiaan muncul ketika manusia berhenti menggantungkan ketenangan jiwanya pada hal-hal di luar kendalinya, keyakinan, reputasi, atau pengakuan orang lain. Oke, Stoik ini penting teman-teman karena ia menormalisasi penderitaan. Dalam pandangan Stoik, hidup yang baik bukan hidup tanpa rasa sakit, tapi hidup dengan sikap yang tepat terhadap rasa sakit. Ini sangat berbeda dengan standar kebahagiaan modern yang menganggap emosi negatif sebagai sesuatu yang harus segera dihilangkan. Sementara itu, dalam teologi dan filsafat Islam, kebahagiaan itu tidak dipisahkan dari tujuan hidup. Tokoh yang paling terkenal dalam filsafat Islam dan teologi Islam adalah Al-Farabi dan Al-Ghazali, yang memandang kebahagiaan sebagai keselarasan antara jiwa, akal, dan nilai moral. Kebahagiaan bukan sekedar urusan psikologis, tapi keadaan eksistensial. Apakah manusia hidup sesuai fitrahnya atau tidak? Dalam pandangan ini, kegelisahan bukan selalu musuh, tapi sinyal bahwa ada ketidaksinkronan dalam hidup. Kalau kita tarik kesimpulan atau benang merah dari berbagai pandangan filsafat tentang kebahagiaan,
gue bisa simpulkan bahwa kebahagiaan itu bukanlah tujuan hidup secara langsung, melainkan dia itu adalah akibat dari kebajikan, ketenangan batin, penerimaan, dan keberanian kita untuk menerima kehidupan yang apa adanya. Keberanian kita untuk terus menjalani hidup yang tidak selamanya enak, yang tidak selamanya gampang, tapi kita harus tetap menjalaninya. Oke, ini menarik nih. Dalam perspektif Islam, teman-teman, kebahagiaan itu bukanlah rasa senang yang kita rasakan secara terus-menerus. Islam memaknai kebahagiaan itu lebih condong kepada tentang keselamatan, ketenangan, dan keberhasilan eksistensial manusia, bukan euforia emosional. Di dalam Islam, orang-orang yang berbahagia itu sering disebut dengan al-muflihun di dalam kitab suci yang gue yakini. Yang mana al-muflihun ini adalah orang-orang yang beruntung, yang bahagia dan selamat, teman-teman. Kebahagiaan di dalam Islam itu bukan hanya soal hidup enak, tapi hidup yang tidak salah arah. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan di dalam Islam itu bersifat teologis yang bisa diukur dari mana dan kemana itu tertuju. Bukan hanya sekedar apa yang kita rasakan sekarang. Kebahagiaan dan keberuntungan itu tidak dikaitkan dengan kekayaan, kenyamanan, dan kesenangan, melainkan dengan kausalitas iman dan cara hidup. Artinya, dalam Islam, kebahagiaan itu adalah konsekuensi dari orientasi hidup yang benar, bukan tujuan emosional yang dikejar secara langsung. Contohnya begini, misalkan gue ingin punya mobil. Tentu ketika gue punya mobil, gue berpikir gue akan bahagia, tanpa gue memikirkan bagaimana caranya gue mendapatkan mobil tersebut. Misalkan dengan nyolong, dengan nipu orang. Nah, Islam itu tidak seperti itu. Untuk lo bisa bahagia mendapatkan mobil, lo harus bener dulu nih caranya. Jangan nipu orang, jangan ngerugiin orang, dan melakukan hal-hal buruk lainnya. Karena memang faktanya teman-teman, kalau misalkan gue bisa kebeli mobil atau kebeli barang-barang lainnya yang menurut gue itu gue bakal bahagia dengan cara yang salah, gue yakin gue gak akan tenang. Serius pak, gak akan tenang pak. Nah, agama yang gue anut ini, Islam, juga mengkritik manusia yang melekat pada sesuatu yang sementara, contohnya dunia ini. Islam menjelaskan bahwa dunia ini sementara dan kita manusia itu tidak boleh melekat sepenuhnya terhadap dunia ini. Ini sejalan dengan filsafat stoikisme teman-teman. Ini menariknya, karena di dalam filsafat stoikisme, penderitaan dan kesedihan itu terjadi karena kita melekatkan pada sesuatu yang sifatnya sementara. Nah, konsep kedua yang merupakan salah satu kunci dari konsep kebahagiaan di dalam Islam yang gue pahami dari guru gue dan apa yang gue pelajari teman-teman, itu ada yang disebut dengan sakinah dan tumaninah. Ini kaitannya dengan ketenangan batin pak. Al-Quran, kitab suci yang gue yakini menegaskan bahwa ketenangan itu tidak datang dari pencapaian eksternal pak, tapi dari hubungan eksistensial manusia dengan Tuhan. Memaknai kebahagiaan itu sebagai sesuatu pencapaian yang harus dipertontonkan, harus diafirmasi, dan harus divalidasi oleh orang lain. Di mana pemaknaan ini tuh salah kaprah, berbenturan dengan pemaknaan kebahagiaan dari sudut pandang filsafat dan sudut pandang agama tadi ya. Filsafat stoikisme misalkan yang memandang bahwa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang bisa kita raih dari faktor internal, yaitu faktor-faktor yang ada di dalam kendali kita. Adapun afirmasi, validasi dari orang lain itu kan faktor-faktor di luar kendali kita. Setelah gua telusuri ternyata ini terjadi karena salah satu pengaruh dari algoritma media sosial, di mana banyak sekali influencer yang mengaku kaya dan kaya beneran. Di konten-kontennya banyak menyampaikan suatu diskursus yang seolah-olah memaknai kebahagiaan itu adalah suatu pencapaian di level tertentu, misalkan pencapaian di level finansial. Dan lebih gilanya lagi, spesifik, banyak sekali dari influencer itu menyampaikan bahwa kita harus mencapai level finansial di umur tertentu. Misalkan di umur 20 kita harus mencapai uang 100 juta pertama, atau di umur 30 misalkan kita harus mencapai 1 miliar pertama, dan seterusnya.
Nah, mengerikannya standar ini teman-teman, ketika kita telan mentah-mentah dan kita mengikuti standar ini dan kita gagal memenuhi standar ini, kita bukan hanya ngerasa menjadi manusia yang gagal, tapi kita akan jauh sekali dari kebahagiaan itu sendiri. Terakhir sebagai penutup dari gua, kebahagiaan itu adalah rekayasa neurologis tanpa dasar yang jelas. Jadi kebahagiaan gua dan kalian yang nonton video ini itu pasti berbeda-beda. Semakin kita mencari makna kebahagiaan, maka kita akan semakin jauh dari kebahagiaan itu sendiri. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. See you in the next video.